bahasa Indonesia itu kalau secara lisan Hmm. eh, termasuk sangat sangat mudah, sangat gampang dibandingkan bahasa negara lain. Akan tetapi kalau yang tulisan, bahasa tulisannya, yang grammar termasuk imbuhan, yang itu kalau cuma hanya praktek nggak bisa menguasai, harus belajar. Itu tapi banyak orang asing belum nyadari yang soal itu. Karena yang penting itu komunikasikan. Kalau saya beda itu emang jurusannya yang bahasa Indonesia. Jadi benar-benar mendalami apa kata bahasa harus pak, yang bahasa formal, yang bahasa resmi. Kalau segi bahasa tulisan bisa dikatakan lumayan sulit. Harus belajar, perlu dipelajari gitu. Selama bertahun-tahun belajar itu sampai saat ini, Opa merasa sudah lancar nggak berbahasa Indonesia? Kalau Opa sendiri merasanya. Oh ya, mungkin saya makin menua ya itu apa telinganya ya. Tapi kan itu tergantung kondisi. Dan eh, kalau bisa kan semua orang, setiap orang diction yang pelafalan itunya beda kan, walaupun orang Indonesia semua. Kalau bisa saya ketemu sama satu teman Indonesia tapi suaranya kecil, atau dictionnya yang penekanannya agak kurang jelas, kan ada juga kan. Saya terus konsentrasi dan masih kadang beberapa kali nanya, oh kenapa tadi ngomong apa, tapi secara garis besar sampai sejauh ini untuk komunikasi ya termasuk politik dan ekonomi apa gitu segala hal tidak ada halangan. Oke, gitu ya. Nah, Opa nih terkenal karena salah satu orang Korea yang memutuskan untuk bermualaf begitu ya. Nah, Opa bagaimana nih cerita awalnya hingga Opa bisa memeluk agama Islam dan menjadi Muslim akhirnya? Seperti tadi saya bicarakan, pertama kali kenal Indonesia itu eh, tahun 2004. Saya sebagai pertukaran pelajar di UI Depok. Nah, dan sekarang tahun ini tahun 2021, bisa dikatakan hampir 21 tahun. 17 tahunnya, 16-17 tahun. Dan ujung upah sendiri jadi mualaf dan masuk Islam itu sekitar 3,5 tahun lalu. Selama 15 tahun, oh ya, sebelum masuk Islamnya, emang ada pertimbangan. Karena yang tidak 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 mudah ya kalau ganti agama, mengubah agama, apalagi convert to Islam. Karena di Korea sendiri benar-benar hampir tidak ada info tentang agama Islam dan Muslim. Bahkan lebih ke agak negatif, karena berita-berita biasanya mereka cari berita yang agak negatif kan. Karena biasanya berita tentang agama Islam emang di dunia ini biasanya yang terjadi apa, teror, ada apa, ISIS, yang segala macam itu. Tapi uh, ya saya bersyukur karena ada teman-teman Indonesia, teman aku tinggal di Korea juga, bukan hanya di Indonesia. Jadi waktu saya tinggal di Korea pun sering lihat mereka beribadah dan sering bergaul sama mereka, kemana makan bareng, terus kadang ke restoran Indonesia, warung Indonesia bareng, dan ngopi bersama. Nah, jadi apa yang aku rasakan setiap kali ketemu sama orang Indonesia, mayoritas Muslimnya, mayoritas, mereka selalu benar senyum dan berasa bahagia. Menurut saya, aku lihat mereka bahagia. Tapi padahal saya sendiri nggak berani jawab apa yang membuat saya bahagia. Dan ya berturut-turut ya kejadiannya seperti itu. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.